Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang kurang pandai, sebuah keunikan atau kelainan. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, semua orang tua tentu berharap anaknya itu ya walaupun tidak jenius tetapi ya pandai gitu. Sehingga kalau di sekolah terima rapot ya tidak semua merah angkanya, karena dia akan merasa anaknya ini bodoh gitu Pak Paul ya. Nah, tetapi kan tidak semua anak itu dikaruniai kepandaian intelektual seperti itu, Pak Paul. Nah, ini bagaimana, Pak Paul? Ya, tadi Pak Guna udah ngomongnya bahwa memang sebagai orang tua kita mengharapkan anak-anak kita itu pandai deh ya. Jadi waktu akhirnya kita harus temui bahwa atau sadari bahwa aduh anak kita itu nggak sepandai anak-anak lain, nilainya kok rasanya kok pas-pasan. Dan untuk bisa nilai pas-pasan aja harus bekerja luar biasa kerasnya, dileskan dan sebagainya. Aduh, biasanya kita akan kecewa ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, yang penting adalah ini ya. Langkah pertama kita harus dengan jeli melihat di bidang apakah anak mengalami kesulitan belajar. Misalnya ya, ada anak yang memang lambat menghafal, namun cepat mengerti soal matematika. Atau ada anak yang sukar membaca buku pelajaran yang bersifat sosial, tapi kok cepat untuk menggambar apa yang ada di imajinasinya. Nah, bila jelas terlihat bahwa memang ia lambat dalam bidang tertentu saja, ini berarti bahwa sesungguhnya masalah utamanya bukanlah masalah tingkat kepandaiannya, melainkan masalah talenta. Jika demikian halnya ya, kita harus membingkai semua ini dari kacamata yang positif. Kita tidak boleh menyalahkannya atas kekurangannya. Sebaliknya kita mesti meneguhkan kebisaannya. Kita harus mengedepankan apa yang dapat dilakukannya dengan baik, bukan justru menyoroti kekurangannya. Sebab sekali lagi, ya nggak tentu anak itu akan bisa dan baik ya dalam semua bidang mata pelajaran. Enggak. Ada yang dia baik, ada yang kurang baik. Jadi kalau masalahnya hanyalah itu, berarti bukan masalahnya anak itu kurang pandai, bukan. Tapi memang kebisaannya itu ya dalam bidang tertentu saja. Ya, padahal sebenarnya seseorang itu bukan hanya diukur dari hasil daftar mata pelajaran yang dia terima di sekolah, Pak Paul. Di luar itu kan masih ada banyak kepandaian yang harus dia kembangkan, dan dia cocok di bagian-bagian yang lain, tetapi tidak termasuk di dalam daftar mata pelajaran itu, gitu Pak Paul. Betul sekali. Jadi memang sebetulnya ya kalau pun anak kita itu tuh prestasi akademiknya kurang, tapi kalau kita lihat dia dalam hal-hal lain, dia bisa mengamati, kemudian bisa cepat belajar dari apa yang dilihatnya. Nah, besar kemungkinan memang anak ini nih menjadi anak yang nantinya sangat praktis. Jadi kalau dia nanti udah lebih besar di luar, dia akan belajar banyak sekali dari pengalaman hidupnya. Jadi jangan kata lain, ya kita jangan tergesa-gesa ya melabelkan anak kita itu bodoh, kok nggak bisa-bisa lah apalah, jangan. Sebab kalau memang dalam bidang-bidang tertentu dia nggak bisa, tapi yang lainnya bisa, itu bukan masalahnya dia itu bodoh, bukan. Tapi memang ini masalah talentanya saja. Ya, yang menyakitkan itu sebenarnya ketika anak ini dibandingkan dengan saudara-saudaranya, gitu, dan dikatakan bahwa dia paling bodoh, gitu. Itu yang menyakitkan sekali, Bapak. Ya, memang ya kita itu memang ya berharap anak kita itu tuh sukses ya. Jadi kita akan bandingkan dia dengan anak lain dan kita mau anak kita menang gitu, sukses. Jadi masalahnya memang enggak ya. Nah, satu hal lain lagi yang juga saya harus ungkapkan adalah kita ini orang tua ini sebetulnya kan menyadari bahwa ada begitu banyak ya bidang dan enggak mesti anak itu bisa semuanya. Nah, kita itu tuh enggak bisa terima atau susah terima kalau anak kita itu bisanya dalam bidang-bidang yang kita anggap kurang terhormat. Misalnya, kalau anak kita bisa menggambar, atau misalnya senang baca puisi atau sastra, nah kita kurang senang. Atau bisanya hanya bahasa, ya,
atau senangnya baca buku yang bersifat sosial. Nah, kita merasa kurang senang. Kenapa? Sebab kita ini udah beranggapan untuk sukses dalam hidup, orang itu harus bisa menguasai sains. Jadi kalau dia kebalikannya, bukan sains yang dia bisa, tapi hal-hal yang bersifat sosial atau sastra, nah banyak orang tua kecewa. Sebab ya sekali lagi udah dipatok itu, kesuksesan hanya bisa diraih kalau anak itu kuat dalam bidang sains. Nah, kita mesti hati-hati ya, jangan sampai kita itu tuh akhirnya mengkomunikasikan hal itu kepada anak kita. Sebab sesungguhnya ada banyak bidang-bidang lain yang masih bisa digali oleh anak itu. Tapi memang ada anak tertentu itu yang kurang di dalam semua bidang gitu Pak Paul ya? Nah, kalau memang ya anak kita itu kurang dalam semua bidang, dan kita pun harus mengakui bahwa kalau kita ngejelasin sesuatu, aduh lama sekali nangkepnya, nggak bisa-bisa, kelihatan sekali dia nggak ngerti gitu jalan pikirannya. Kita udah berikan contoh, tetap aja nggak bisa-bisa. Dan bukan hanya kita, tapi orang lain pun, misalkan gurunya atau siapa, coba mengajarkan, memang susah sekali nyantolnya. Nah, nggak bisa enggak tuh kalau itu yang terjadi, kita memang harus mengakui bahwa ya memang kemampuannya kurang, atau kepandaiannya di bawah rata-rata. Nah, jika ini faktanya ya memang beban akan bertambah ya, baik buatnya maupun buat kita. Kita harus menghabiskan lebih banyak waktu belajar, dan kita pun mesti lebih terlibat di dalam studinya. Nah, jadi ya ini memang ya konsekuensinya Pak Gunawan, kita nggak bisa hindari ya. Sebagai orang tua, udah tentu kita ingin dapat berbangga atas prestasi akademik anak kita. Nah, waktu anak kita kok tingkat kepandaiannya terbatas, udah tentu ya kita akan merasa sedih. Nah, sungguh pun demikian ya. Seberapapun dalamnya kesedihan kita ya, kita tidak boleh memperlihatkannya kepada anak. Kenapa? Bila anak melihat bahwa kita bersedih hati atas kepandaiannya yang terbatas, akhirnya dia pun akan mengembangkan rasa mengasihani diri dah. Sebab dia lihat mamanya atau papanya kok sedih bener, ya, karena dianya nggak mampu. Nah, itu yang akan dia serap, dan akhirnya dia pun akan nantinya mengembangkan perasaan yang sama, sedih dengan kemampuannya yang terbatas itu. Nah, berarti apa? Anak ini mulai mengembangkan keminderan. Ya, ada seorang pendidik itu yang dalam memotivasi murid-muridnya atau siswanya mengatakan tidak ada sebenarnya anak itu yang bodoh. Yang sering dijumpai adalah anak yang malas gitu Pak Paul. Nah, ini nih untuk membangkitkan, jangan dia itu dianggap atau menganggap ada yang bodoh di dalam kelasnya ini. Itu bagaimana? Saya kira ya untuk membangkitkan semangat itu kata-kata yang baik ya. Jadi anak-anak itu tuh lebih percaya diri ya bahwa ada sesuatu yang bisa dilakukannya. Seenggak-enggaknya, meskipun ya kepandaiannya terbatas, tapi dia akan berusaha semaksimal mungkin lah. Sehingga memang modal yang terbatas itu masih dapat dikembangkan kalau anak itu berusaha dengan lebih keras lagi. Misalnya anak-anak lain belajar sesuatu, misalkan deh ya, ukur ruang atau ukur sudut atau apa, aljabar, sekali cepat bisa. Nah, anak ini mungkin harus mengulangi lagi, melatih lagi beberapa kali di rumah, baru bisa mengerti konsepnya. Nah, kalau itu yang memang harus dilakukan oleh si anak, ya lakukanlah. Jadi dengan kata lain, ya kita mesti mendorong si anak, sekaligus ya mengajak si anak melihat, oke, memang dia kurang bisa dalam hal ini. Kalau begitu ya berikan waktu lebih banyak lagi supaya bisa nanti ya menutupi kekurangannya itu. Ya, tadi Pak Paul katakan ini terkait dengan talenta, bukan kecerdasan anak dan sebagainya, tetapi talenta yang itu kita terima dari Tuhan Pak Paul. Nah, ada anak itu sampai besar pun tidak tahu dia talentanya apa gitu Pak Paul. Nah, orang tua yang di sekitarnya pun tidak berani mengatakan kamu punya talenta ini. Sehingga dia merasa saya tidak punya talenta apa-apa gitu. Memang banyak penyebabnya Pak Gunawan. Misalnya salah satunya yang tadi telah kita bahas, yaitu kalau orang tua misalnya ya udah beranggapan bahwa untuk sukses dalam hidup mesti menguasai sains. Nah, masalahnya anaknya itu memang lemah di sains. Berarti apa yang akan dia lakukan? Dia akan paksa anak ini untuk bisa ya dalam bidang sains. Tapi karena kemampuan si anak itu terbatas di bidang sains, ya jadi benar-benar lah anak ini akan berkubang di dalam bidang sains, disuruh les dan sebagainya.
Nah, bidang yang dia bisa, karena nggak dihargai oleh orang tuanya, nggak didorong untuk dia kembangkan. Jadi akhirnya sebetulnya tuh seharusnya dia tahu, dia bisa misalnya dalam bidang-bidang yang lebih bersifat filsafat lah, atau sosial lah, atau seni lah, atau apa. Karena nggak diberikan kesempatan oleh si orang tua, akhirnya dia nggak pernah kembangkan. Sehingga akhirnya dia juga nggak pernah tahu dia bisa itu. Nah, yang dia tahu jadinya bukan yang dia bisa. Yang dia tahu adalah yang dia nggak bisa. Jadi di bidang sains, yang dipaksa ngeles dari jam 4 ke jam 8 malam setiap hari. Jadi dia hanya tahunya yang dia nggak bisa. Berarti apa nantinya setelah dia besar? Dia hanya tahu apa yang dia nggak bisa. Yang dia bisa apa, dia nggak pernah tahu. Karena nggak diberikan kesempatan untuk mengembangkan hal itu. Nah, jadi kita sebagai orang tua harus hati-hati. Jangan sampai anak kita besar kemudian bingung. Nggak tahu mesti ngapain. Karena apa ya? Karena kita itu tuh mempunyai tuntutan dalam bidang tertentu saja. Nah, akhirnya ya yang dirugikan si anak itu sendiri. Tapi kan orang tua memiliki nilai-nilai seperti itu lalu mengajarkan kepada anaknya. Itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan, Pak Wal. Ya. Masyarakat di sekeliling kita memang ya menuntutnya seperti itu. Orang yang sukses itu harus menguasai sains gitu, Pak Wal. Ya, memang kita nggak bisa sangkal, Pak Gunawan, bahwa ada benernya. Nggak salah ya, bahwa anak-anak yang memang bidang sains kuat, ya nantinya itu bisa masuk ke bidang-bidang teknik dan sebagainya. Anak saya misalkan sekarang mau menjadi guru ya, jadi sekarang lagi mengambil diploma mengajar. Nah, kebetulan memang dia menguasai bidang sains, sehingga nanti tuh dia akan mengajar di bidang sains. Nah, di sekolah-sekolah yang sekarang ini lagi butuh guru, yang dibutuhkan guru sains memang kebetulan. Sedangkan guru-guru yang lainnya di bidang-bidang yang lainnya itu banyak sekali yang nggak bisa diserap oleh sekolah. Jadi saya mengerti bahwa memang itu betul. Tapi ujung-ujungnya adalah daripada memaksa anak kita di bidang yang dia sama sekali nggak bisa, yang mendingan biarkan dia kembangkan bidang yang dia bisa. Sebab nantinya tuh bukankah dari bidang yang dia bisa inilah dia bisa membangun hidupnya. Ya, jadi sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh orang tua, Pak Wal? Ada beberapa hal, Pak Gunawan ya. Jadi yang kita perlu lakukan secara umum adalah membingkai kehidupannya secara positif ya. Jadi misalnya yang pertama, kita harus mengasihinya tanpa syarat. Artinya dia perlu mengetahui ya bahwa kita mengasihinya sama seperti kita mengasihi anak-anak yang lain. Jadi sebabnya kita misalnya tidak membanggakan atau menyebut-nyebut prestasi anak yang lain di hadapannya. Atau banding-bandingkan dengan adiknya atau kakaknya. Kita mesti memperlakukannya sama seperti kita memperlakukan anak yang lain. Supaya dia tahu bahwa kita mengasihinya bukan atas dasar prestasi akademiknya. Jadi anak itu peka ya kalau dia melihat kok papa atau mama baru baik, senang kalau dia bagus dalam bidang akademik. Kalau enggak, aduh kayaknya dijauhkan lah, diapakan. Dia akhirnya merasa oke, dia nggak berharga. Dan dia akan mengaitkan penghargaan dirinya atas keberhasilan akademiknya. Nah, ini sayang sekali kan. Ya, sulitnya itu kadang-kadang kan anak-anak kita misalnya ada 3 atau 2 anak gitu. Terima raportnya itu kan berbarengan gitu, Pak Pol. Ya, dia mendapat raport ya, yang satunya juga dapat raport. Nah, mau tidak mau orang tua ini lalu membandingkan gitu loh, Pak Pol. Ya, sebetulnya memang ya berat ya, karena nggak usah di rumah pun. Di sekolah pun udah begitu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil, ada anak-anak yang begitu dapat raport atau dapat ulangan, dia nggak pernah buka. Begitu dapat buru-buru dia balikin kertasnya, dan buru-buru disisipkan di dalam buku pelajaran yang lain. Dia nggak mau buka. Dia baru buka di rumah. Tapi anak-anak yang memang biasanya dapat nilai bagus, begitu dapat dia buka aja, dia lihat aja, dan dia kasih lihat orang. Karena kenapa? Dia tahu memang nilainya bagus. Jadi anak-anak ya, kalau memang prestasinya kurang baik, udah tentu tuh dia sendiri udah punya rasa malu ya. Jadi sebaiknya jangan sampai kita itu tuh menambah-nambahkan rasa malu itu. Ya, jangan sampai dia akhirnya makin terpuruk. Justru ya kita mesti ya memberikan dia dorongan yang positif. Ya, kalau kita katakan pada anak itu enggak apa-apa lah. Kamu nilaimu segini enggak apa-apa. Khawatirnya itu terpengaruh kepada anak yang satunya. Oh ternyata dapat nilai jelek juga enggak apa-apa gitu. Lalu dia enak-enakan gitu, Bapak. Nah, justru kita ini ya dorong anak kita untuk pokoknya memberikan yang terbaik.
Jadi harus memang berusaha. Waktu dia belajar, udahan. Oke, kita langsung ambil bukunya, kita katakan, kita tanya ya. Misalnya memang terbukti dia memang udah bisa, ya udah. Tapi misalkan memang kita tanya-tanya dia nggak bisa, kita berkata, kamu itu tuh terlalu cepat. Jadi harus belajar lagi. Coba sekarang ulang lagi belajar. Dengan kata lain, sejak dia kecil kita mulai menanamkan bahwa yang terpenting adalah prosesnya, usahanya. Dan kita katakan kepada mereka, kalau papa atau mama melihat kamu sudah belajar dan kamu mengeluarkan usaha itu, papa mama nggak akan mempersoalkan hasilnya. Kalaupun hasilnya jelek, besok papa mama akan terima. Jadi yang kami mau lihat adalah usaha engkau. Ya, di situ memang sangat dibutuhkan perhatian yang lebih besar dari orang tua dibandingkan dengan orang-orang yang tanda petik katakan normal ini tadi, Pak Pol ya? Betul sekali. Betul sekali. Memang nggak bisa enggak ya, anak-anak yang memang punya kebutuhan-kebutuhan khusus ini ya akan menyita lebih banyak waktu, Pak Gunawan. Iya. Hal yang lain yang bisa dilakukan apa, Pak Pol? Oleh karena kita kan ya nggak bisa memastikan masa depan anak ya. Sebaiknya jangan memberikan kepadanya jaminan yang belum tentu dapat dipenuhi. Misalnya, jangan kita berkata bahwa, oh kamu pasti akan menuai sukses. Meskipun kamu kok nggak sepandai teman-teman kamu, jangan khawatir. Pasti sukses kamu. Nggak bisa kita mengatakan begitu. Nanti dia sudah mulai besar, dan dia sadari bahwa aduh ini keterbatasan menghambat. Saya nggak sama dengan anak-anak lain. Tapi kok mama papa selalu bilang pasti sukses, pasti sukses. Nah ini nggak sehat. Bisa nomor satu, dia kesel sama kita. Kok kita selalu memberikan janji kosong. Tapi nomor dua adalah dia juga bisa kesel dengan dirinya sendiri. Bahwa dia kok nggak mencapai standar itu. Jadi akhirnya tambah terpuruk. Jadi jangan berikan kepada anak-anak kita yang memang kepandaiannya terbatas. Janji-janji kosong seperti itu. Bahwa kamu pasti akan tetap berhasil lah ini itu. Enggak, jangan. Yang kita mau janjikan adalah kita akan terus mendampinginya. Kita akan katakan papa mama akan tetap sayang dan akan terus mendampingi kamu. Jadi yang bisa kita lakukan, yang bisa kita penuhi, itu yang kita janjikan. Ya. Tapi bagaimana caranya kalau orang tua itu ingin membangkitkan rasa semangat atau optimis di dalam diri anak ini, Pak Pol? Jadi sekali lagi kita selalu tekankan kepada anak-anak ini, meskipun kepandaiannya terbatas, terpenting adalah dia berusaha. Dan kita harus katakan juga bahwa karena ya dia nggak cepat mengerti, maka akan lebih banyak waktu yang harus dikeluarkan. Jadi anak-anak lain belajar setengah jam, dia 1 jam. Jadi kita tekankan kepada dia bahwa meskipun memang lebih susah ya, tapi nggak berarti kamu nggak bisa meningkatkan. Yang jadi kita mau tekankan adalah peningkatan. Kita nggak menuntut dia itu harus mendapatkan yang terbaik nilainya, enggak. Tapi tingkatkan dengan cara berikanlah waktu yang lebih. Dan mungkin kita bisa berikan contoh dari diri kita sendiri. Bahwa kita juga nggak terlalu cepat dalam hal ini. Nah karena itulah kita memberi lebih banyak waktu untuk bisa melakukannya. Ya seringkali kan ini seperti lingkaran setan, Pak Pol. Jadi karena dia melihat hasilnya kurang memuaskan, dia jadi malas belajar. Tapi karena dia malas belajar, tambah terpuruk lagi dia. Sedang dia tahu bahwa dia punya kemampuan khusus di bidang yang lain. Dan itu yang ditekuninya. Itu yang ditekuni terus. Dan itu terus berkembang kelihatan. Dia senang loh mengerjakan itu. Gitu Pak Pol. Jadi biasanya yang kita tekankan adalah silakan. Yang kamu bisa, kamu tekuni, silakan itu bagus. Tapi yang kamu nggak bisa, jangan ditinggalkan 100%. Sebab bagaimanapun juga, kamu akan dinilai. Jadi beritahu dia, silakan kamu kembangkan, tapi yang ini juga tetap kamu lakukan. Nah dengan cara itu tuh kita mau mengajar dia juga satu hal yang penting, yaitu yang namanya keuletan. Sebab kalau dia hanya mengerjakan yang dia bisa, nanti keuletannya itu lemah sekali. Tapi kalau kita dorong dia untuk tetap mengejar yang dia nggak bisa, meskipun yang kita nggak mengharapkan nilai yang maksimal, nah seenggaknya tuh dia belajar untuk lebih ulet ya, nggak cepat menyerah. Jangan sampai jadinya anak ini memang cepat sekali putus asa dah. Itu yang kita mau cegah ya. Ya kalau kita menjanjikan kepada anak itu dan seperti tadi Pak Pol katakan, saya akan dampingi kamu terus. Padahal usia kita itu kan tidak tentu gitu Pak Pol ya. Ada orang tua yang masih muda pun lalu meninggal. Nah, apa ini tidak berdampak
kepada anak yang kita janjikan itu tadi, Pak Pol? Saya rasa enggak, sebab ya anak-anak kan makin besar juga tahu bahwa hidup itu enggak selamanya ya, bahwa kita juga akan pergi. Namun ya dia bisa lihat bahwa selama kita hidup, kita memang mendampinginya, kita akan terus menolongnya. Tapi nantinya setelah dia besar, misalkanlah dia masih bisa mengerjakan hal-hal lain, dia bisa lakukan ini sehingga menghasilkan uang, ya udah, kita juga udah senang. Jadi kita nggak menuntut dia harus seperti apa. Apakah ada lain lagi yang bisa dilakukan, Pak, oleh orang tua? Yang berikut adalah kita harus mulai mengeksplorasi kemungkinan lain baginya. Jadi misalnya nih ya, jalur akademik memang terlalu susah buat dia. Ya udah, kita harus mencarikan misalnya pendidikan khusus yang lebih praktis. Makin cepat dia menemukan kebisaannya, makin cepat juga dia mengasahnya. Jadi saya mau tekankan kepada orang tua bahwa enggak harus anak kita itu tuh menempuh jalur pendidikan formal seperti yang kita kenal. Enggak harus. Ada anak-anak yang memang susah sekali dan itu berarti lebih baik ya kita gunakan jalur yang lain. Saya ya kadang bertemu dengan orang tua yang seperti ini, Pak Gunawan. Jelas-jelas anaknya memang tipe anak yang praktis, belajar cepat dari apa yang dilihatnya. Tapi disuruh duduk belajar, baca buku, aduh setengah mati susahnya. Nah saya suka berikan nasihat setelah lulus SMA, udah dah, jangan masukkan ke universitas. Biarkan dia ambil pendidikan khusus, setahun dia kursus ini atau apa, udah itu aja dah. Tapi sayangnya banyak orang tua nggak terima, Pak Gunawan. Sebab kenapa? Sebab mereka merasa gengsi. Nanti orang lihat anaknya kok nggak kuliah, anaknya kok hanya ikut program setahun atau apa, jadi akhirnya nggak mau. Ini keliru ya. Sebab saya udah lihat tuh berkali-kali anak-anak yang akhirnya dipaksakan kuliah, padahal memang dia kemampuannya bukan dari situ, tapi dari yang praktis di luar itu, akhirnya menderita. Dia sendiri nggak bisa kuliah, nggak bisa lulus, dan selama dia kuliah itu penghargaan atau self-esteem-nya makin rontok, dia makin melihat dirinya itu sebagai orang yang bodoh, nggak bisa sekolah. Jadi akhirnya setelah bertahun-tahun ngendon di universitas sebagai mahasiswa abadi, keluar-keluar makin nggak ada kepercayaan diri untuk memulai usaha. Begitu. Jadi akhirnya orang tuanya kesel lah, nih anak udah diberikan kesempatan lah, masih begini juga. Enggak, yang keliru adalah di awalnya itu sebetulnya jangan dipaksakan. Iya. Pak Pol, kita sudah membicarakan beberapa hal tadi. Apakah masih ada yang lain lagi, Pak Pol, kira-kira? Nah, yang terakhir adalah ini, Pak Gunawan, kita mesti ya mulai mencarikan komunitas baginya. Ya, karena apa? Waktu anak ini masih kecil dan dia kurang pandai, ini biasanya nggak menjadi masalah. Tapi dengan bertambahnya usia, nah akan jadi masalah dah. Sebab tekanan sosial akan mulai terasa dah. Dia udah mulai kuliah atau misalnya dia udah mulai remaja. Nah teman-temannya itu mulai menjauhkan diri dari dia. Sebab anggap dia itu tuh nggak sepandai mereka. Dan nantinya juga ya waktu dia mau ngomong sama teman-temannya tertawai dia lagi lah. Kok ngomongannya itu tuh nggak terlalu cerdik lah, nggak terlalu pandai lah. Jadi akhirnya dia dikucilkan. Nah itu sebabnya ya kita mesti dari awal mencarikan teman yang dapat menerimanya. Sehingga bersama mereka dia akan dapat beraktivitas layaknya anak-anak lain. Iya. Ya. Sebenarnya apakah anak-anak seperti ini harus dimasukkan di dalam sekolah khusus gitu, Pak? Menurut saya enggak ya. Kalau memang masih bisa mengikuti meskipun dengan susah payah, nggak apa-apa. Sebab sekali lagi, ya dia kan memang masih bisa menyadari siapa dirinya. Jangan sampai dia makin terpuruk ya. Kalau memang dia nggak bisa, dan dia perlu sekali bimbingan khusus, silakan masukkan dia di sekolah luar biasa. Nah itu Pak, istilahnya masalahnya di sini menggunakan istilah sekolah luar biasa ini lagi. Lalu anak itu juga merasa apa luar biasanya saya ini tidak bisa apa-apa gitu Pak. Itu betul, pernah gitu. Iya, memang istilahnya memang kurang pas ya. Memang sebetulnya kan istilah yang lebih tepat ya dengan kebutuhan khusus gitu ya. Ya, tapi sebenarnya anak-anak ini kan punya sesuatu yang unik gitu jika di dalam dirinya, Pak Wan. Memang secara sains, secara intelektual tidak sepandai teman-teman atau saudaranya yang lain, tetapi kan dia tetap punya
talenta khusus yang tadi Pak Paul katakan itu yang bisa dikembangkan. Kan ini sesuatu yang patut ditonjolkan di dalam diri anak itu. Betul sekali. Jadi ya orang tua mesti jeli melihat apa tuh yang bisa dikerjakan oleh anak itu, dan itulah yang ditekankan dan itulah yang akhirnya dipujikan kepada dia sehingga si anak itu merasakan ya bahwa dia juga berharga. Iya. Apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan sehubungan dengan ini, Pak Paul? Saya akan bacakan ayat yang semua kenal, yaitu Mazmur 23 ya. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, yang membaringkan aku di padang berumput hijau, yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, firman Tuhan di Mazmur 23 mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan setia. Dia tidak akan meninggalkan kita dan akan terus menuntun langkah hidup kita. Jadi kita mesti mengingatkan anak akan janji pemeliharaan Tuhan ini. Sejak kecil, ajarkanlah dia untuk datang kepada Tuhan, agar dia tahu bahwa ada Tuhan yang mengasihi dan menjaganya. Ya, terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang kurang pandai, suatu keunikan atau kelainan. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@telaga.org. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.